Kembali lagi di channel Petualangan Catur Blitz, channel yang membahas catur kurang dari 10 menit. Jika ini adalah pengalaman pertama Anda di channel ini, saya menyarankan segera tekan tombol subscribe agar Anda tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Hari ini kita akan membahas sebuah game taktikal dari mantan juara dunia Vladimir Kramnik yang kita kenal sebagai pecatur posisional yang sangat kuat. Kramnik sebagai putih memulai dengan kuda F3. Lawannya adalah Alexander Belyavsky membalas dengan D5. Setelah itu G3 bersiap fianchetto dan pion C6. Gajah G2, gajah G4 langsung menyerang kuda. Kramnik langsung saja mengamankan rajanya. Setelah itu hitam mengembangkan kuda D7 dan Kramnik mendorong D4, mengontrol petak pusat hitam. E6 dimainkan oleh hitam, bersiap untuk mengembangkan gajah petak gelap dan juga kuda yang ada di sayap raja. Kramnik merespon dengan kuda B ke petak D2. Setelah itu hitam memainkan langkah agresif F5. Hal ini menyebabkan pion E sekarang menjadi pion lemah dan dapat menjadi ancaman untuk diserang selanjutnya. Vladimir Kramnik merespon dengan memulai serangan di sayap menteri dengan langkah C4, pengembangan gajah ke D6, kemudian menteri B3 menekan pion B. Benteng menjaga pion, lalu Kramnik mengaktifkan benteng ke petak E1, membayang-bayangi pion lemah dan juga raja. Di posisi ini, hitam mengembangkan kuda ke petak H6. Setelah itu, pion makan pion. Alexander Belyavsky mengambil dengan pion C. Setelah itu, Kramnik mengusir gajah. Gajah mundur ke H5, lalu E4 didorong. Ini adalah langkah yang sangat menarik, langkah kunci yang membuat Kramnik memiliki keunggulan yang luar biasa. Ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Kalau gajah makan kuda, maka gajah makan gajah. Setelah pion makan pion, kuda akan makan pion dikorbankan. Pion makan kuda, lalu menteri makan pion skak. Menteri E7 misalnya akan dibalas dengan benteng makan pion. Setelah menteri makan menteri, benteng makan menteri, raja pindah ke F7 dan gajah akan jatuh. Kemungkinan kedua yaitu pion D makan pion. Ini akan dibalas dengan pengorbanan kuda di petak G5. Jika menteri makan kuda, maka kuda makan pion. Setelah menteri mundur ke E7 misalnya, maka kuda makan gajah, menteri makan kuda, dan benteng makan pion. Skakster. Hitam tentu saja akan kalah. Di game aslinya, Alexander Belyavsky memilih untuk memakan pion dengan pion F. Dan pada posisi ini, Vladimir Kramnik mengorbankan kuda. Kalau menteri makan kuda, maka kuda makan pion. Ancaman yang sama seperti sebelumnya terjadi. Apabila menteri mundur ke E7, kuda makan gajah. Menteri makan kuda dibalas dengan gajah F4. E5 mungkin bisa didorong, tetapi gajah makan pion kembali mengancam menteri dan juga benteng. Setelah kuda makan gajah, benteng makan kuda, skak, dan juga menyerang gajah. Raja lari ke F8 dibalas dengan benteng makan gajah. Dan putih memiliki satu ancaman baru, yaitu pion D5. Hitam tidak akan bisa berdaya menghadapi serangan ini. Oleh karena itu, pada game sesungguhnya Alexander Belyavsky tidak berani menerima pengorbanan kuda
dia menarik mundur gajah ke petak F7 dan Kramnik meneruskan serangan dengan kuda makan pion. Lagi-lagi dia mengorbankan kuda demi membuka tekanan pada lajur E. Beliavsky menerima pengorbanan. Lalu kuda makan pion menyerang menteri. Jika menteri lari ke C8 misalnya, maka benteng makan pion ancaman selanjutnya adalah melakukan open skak. Oleh karena itu pada posisi ini, hitam langsung menyingkirkan kuda. Setelah itu, menteri makan gajah skak. Hitam menutup skak dengan menteri, lalu benteng makan pion. Kembali, jika menteri makan menteri, maka benteng makan menteri. Hitam akan kehilangan gajah. Setelah gajah menutup, maka gajah makan kuda. Pion makan gajah, kemudian benteng menambah tekanan pada gajah hitam. Oleh karena itu, pada posisi ini, hitam melarikan raja ke petak D8. Setelah itu, menteri D5 membuka serangan pada menteri hitam. Sampai di posisi ini, hitam langsung menyerah. Jika menteri ini lari ke F8 misalnya, akan dibalas dengan gajah G5, skak. Kuda F6 menutup skak, dibalas dengan benteng C1. Kuda tidak bisa makan karena masih ada pining dari gajah. Posisi ini tentu saja sangat menguntungkan bagi putih. Bagaimanapun juga, hitam memiliki peluang yang sangat rendah kecuali ada kesalahan dimainkan oleh putih untuk memenangkan permainan ini. Kalau posisi ini dilanjutkan dengan langkah terbaik, misalnya kuda mundur ke petak G8, maka benteng E6 mengancam gajah. Raja mungkin bisa pindah ke D7, akan tetapi menteri F5 mengancam open skak pada langkah selanjutnya. Setelah G6 menyerang menteri, benteng makan gajah, double skak. Raja makan benteng, lalu menteri E5 skak. Setelah raja mundur ke D7, H4 bersiap menempatkan gajah untuk melakukan skak. Ini adalah posisi skak dalam 6 langkah. Kuda mungkin bisa ke E7 untuk menghentikan ancaman dari gajah petak terang, tetapi benteng ke7 skak. Raja mundur D8, menteri D6 skak. Setelah raja ke E8, gajah makan kuda. Menteri bisa menunda untuk mengambil gajah, akan tetapi benteng makan kuda, skak ster. Setelah raja lari ke F8, menteri makan benteng, skak. Menteri menutup, tetapi menteri makan menteri dan skak mat. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya. Salam Gens Unasunus.